Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sally Aprilia Faradela, Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Dr. Sutomo Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 2019111200012. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal yang berjudul Potensi Plankton sebagai Pakan Alami Larva Ikan Nilem Osteogeles hasselti CV. Dikutip dari jurnal Niken Tunjung-Murti Pratiwi, Yuki Hana Eka Frandi, dan Alianti Iswantari. Dari bagian produktivitas dan lingkungan perairan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, serta Winarlin dari Instalasi Riset Lingkungan dan Perairan, Budidaya dan Toksikologi BPKP KKP. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Plankton dan Kultur Pakan Alami dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Sri Utami Madiawati MKes. Adapun isi dari jurnal tersebut adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian meliputi waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan, pengambilan dan penanganan sampel, serta analisis data. Yang ketiga adalah hasil pembahasan yang meliputi keberadaan plankton di kolam, keberadaan plankton di dalam usus, indeks pemilihan makanan larva ikan nilem, serta keragaman larva ikan nilem. Dan yang terakhir keempat adalah hasil pembahasan. Pendahuluan, plankton merupakan organisme akuatik yang dapat digunakan sebagai sumber pakan alami. Fitoplankton sebagai autotrof membutuhkan nutrien untuk mendukung pertumbuhannya. Adapun cara menumbuhkan fitoplankton di kolam adalah dengan tetap menyediakan sumber nutrien, diantaranya melalui pemupukan. Ikan nilem dikenal sebagai salah satu jenis ikan herbivora yang pada fase larva sampai dewasa memanfaatkan plankton sebagai sumber makanannya. Keberadaan ikan nilem memiliki peran ekologis yang sangat penting dalam memanfaatkan plankton yang ada di perairan serta memiliki nilai ekonomis sebagai salah satu produk budidaya. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari tingkat pertumbuhan larva ikan nilem berkaitan dengan keberadaan pakan alami yang ditumbuhkan pada media dengan jenis pupuk berbeda. Pemanfaatan plankton sebagai pakan alami di awal masa pemeliharaan menghasilkan pertumbuhan yang sangat baik. Larva dengan pertumbuhan yang paling baik ditunjukkan oleh perlakuan PA yang memanfaatkan zooplankton lebih besar di awal masa pemeliharaan. Selanjutnya adalah bahan dan metode. Yang pertama, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kolam tanah di Instalasi Riset Lingkungan Perairan Budidaya dan Toksikologi Cibalagung Bogor. Analisis contoh dilakukan di Laboratorium Produktivitas dan Lingkungan Perairan MSP FPIK IPB. Peralatan yang digunakan selama penelitian meliputi semua yang diperlukan pada tahap persiapan, yakni persiapan kolam, pengapuran, dan pemijahan ikan nilem. Dan juga pelaksanaan meliputi pemupukan, penebaran larva ikan nilem, dan pengambilan contoh. Bahan yang dibutuhkan adalah induk ikan nilem, hormon LH dan RH analog, larutan fisiologis, kapur pertanian, pupuk, serta bahan kimia untuk analisis kualitas perairan. Berikutnya adalah sampel dan pengambilan sampel. Penumbuhan plankton di kolam dipicu dengan pemupukan. Pupuk yang digunakan adalah 100% pupuk organik yang diberi label PO, campuran 50% pupuk organik dan 15% pupuk anorganik yang diberi label PCA, campuran 60% pupuk organik dan 40% pupuk anorganik yang diberi label PCB, serta 100% pupuk anorganik yang diberi label PA. Pemupukan dilakukan secara berkala mulai dari hari ke-0 sampai hari ke-25 setelah pengambilan contoh fisika, kimia, serta plankton perairan. Pupuk yang diberikan berupa granul yang harus dilarutkan terlebih dahulu sebelum ditebar di kolam. Induk ikan nilem 6 ekor jantan dan 4 ekor betina dipijahkan secara semi buatan untuk menghasilkan larva yang akan ditebar di kolam. Pengambilan contoh air dan plankton dilakukan mulai dari hari ke-0 setiap 5 hari selama 30 hari. Contoh plankton diambil pada pagi hari dan disaring menggunakan plankton net dengan mesh size 35 mm, serta diawetkan menggunakan larutan Lugol 1%. Pengambilan contoh larva dilakukan mulai dari hari ke-10. Contoh larva untuk penentuan biomasa diambil sebanyak 50 ekor, sedangkan untuk analisis isi usus diambil 5 ekor per kolam setiap kali pengambilan contoh.
Selanjutnya adalah analisis data. Data yang dianalisis adalah pertumbuhan larva ikan nilem berdasarkan keberadaan plankton di dalam usus dan juga di kolam. Yang pertama adalah keberadaan plankton di kolam. Yang kedua adalah keberadaan plankton di dalam usus dan juga indeks kesukaan makanan larva ikan nilem. Yang ketiga adalah indeks pemilihan makanan larva ikan nilem. Dan yang keempat terakhir adalah keragaman larva ikan nilem. Pertumbuhan larva ikan nilem diuji menggunakan uji lanjut Duncan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah keberadaan plankton di kolam. Ketersediaan fitoplankton didukung oleh ketersediaan unsur hara yang dapat diperoleh melalui pemupukan. Pupuk organik merupakan pupuk yang ramah lingkungan dalam penyediaan unsur hara untuk menunjang pertumbuhan fitoplankton. Kelompok fitoplankton yang dijumpai dalam air contoh adalah kelas Chlorophyceae, Bacillariophyceae, Cyanophyceae, Chrysophyceae, dan Eugeniophyceae. Kelompok zooplankton yang dijumpai adalah Rotifera, Crustacea, dan Protozoa, seperti yang kita lihat pada tabel 1 di bawah ini. Yang kedua adalah keberadaan plankton di dalam usus dan juga indeks kesukaan makanan larva ikan nilem. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa isi usus larva berbeda untuk tiap perlakuan pemupukan, serta memperlihatkan komposisi dan proporsi jenis plankton yang berbeda antar waktu pengamatan. Berikut ini adalah gambar indeks kesukaan makanan larva ikan nilem. Gambar 1A, yaitu isi usus larva pada perlakuan PO pada awal pengamatan didominasi oleh Chlorophyceae, diikuti Bacillariophyceae, serta kembali oleh Chlorophyceae. Pada gambar 1B, pada perlakuan PCA, Bacillariophyceae dan zooplankton banyak dimanfaatkan larva sejak awal hingga akhir pengamatan. Genus dari Bacillariophyceae yang paling banyak dimanfaatkan berturut-turut adalah Fragillaria, Simbella, Melosira, dan selanjutnya zooplankton yang banyak dimanfaatkan larva adalah genus Diapanosoma. Pada gambar 1C, pada perlakuan PCB, di awal hingga pertengahan pengamatan, larva banyak memanfaatkan Chlorophyceae, yaitu Eudorina dan Coleastrum. Sedangkan pada akhir pengamatan, lebih memanfaatkan Bacillariophyceae, Melosira. Lalu selanjutnya pada 2 waktu awal perlakuan PA, isi usus larva didominasi Bacillariophyceae dan zooplankton dari Crustaceae. Selanjutnya adalah indeks pemilihan makanan larva ikan nilem. Pada indeks pemilihan makanan, kelas Chlorophyceae rata-rata mendapatkan nilai negatif, yang artinya kurang dipilih oleh larva ikan sebagai makanan. Namun demikian jika ditinjau kolerasinya antara Chlorophyceae yang berada di perairan dengan isi usus maka nilainya cukup erat. Nilai tersebut menggambarkan bahwa semakin banyak kelimpahan fitoplankton di kolam dari kelas Chlorophyceae, makin banyak pula larva yang akan memakannya. Akan tetapi, jumlah yang dikonsumsi relatif sedikit dibandingkan dengan kemelimpahannya di perairan. Hubungan antara plankton yang berada di perairan dengan isi usus dapat dilihat melalui indeks pemilihan makanan yang ada di tabel berikut ini. Pertumbuhan larva ikan yang disajikan pada gambar 3 menunjukkan adanya peningkatan pada bobot maupun panjang tubuh larva. Bobot akhir larva berbeda nyata antar perlakuan. Uji lanjut Duncan memperlihatkan bahwa bobot akhir larva ikan nilem pada perlakuan PCA dan PCB masuk dalam salah satu kelompok, yang artinya tidak berbeda nyata. Panjang dan larva ikan nilem tidak menunjukkan hasil yang berbeda nyata antar perlakuan. Pertumbuhan ikan dengan bobot yang paling tinggi di akhir waktu pengamatan ditunjukkan oleh larva pada perlakuan PA pada gambar 3. Kemudian berturut-turut adalah larva pada perlakuan PCA, PCB, dan juga PO. Pertumbuhan panjang tubuh terbaik larva ikan nilem pada perlakuan PCA pada gambar 3, kemudian larva perlakuan PA, PCB, dan PO. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan yang lebih tinggi ditunjukkan oleh larva yang mengawali pemangsaan terhadap zooplankton. Hal ini sangat berkaitan dengan belum efisiensinya sistem enzim pada larva. Dengan memanfaatkan zooplankton, larva langsung memperoleh sumber nutrisi esensial yang sangat dibutuhkan pada periode awal pertumbuhannya. Dengan demikian, diperlukan komposisi pupuk yang tepat untuk menumbuhkan plankton yang benar-benar dapat menunjang pertumbuhan larva ikan target pemeliharaan sesuai dengan periode pertumbuhannya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penyediaan sumber nutrien melalui pemupukan di kolam memunculkan komunitas plankton yang bervariasi dari waktu ke waktu. Komposisi plankton yang tumbuh dapat dimanfaatkan dan berpotensi sebagai pakan alami larva ikan nilem.
Pemanfaatan plankton sebagai pakan alami cenderung berubah seiring dengan pertumbuhan larva ikan nilem. Kecenderungan pemanfaatan fitoplankton dari kelas Basilaromphisiae dan zooplankton oleh larva ikan nilem di awal masa pemeliharaan memberikan pertumbuhan yang baik. Larva dengan pertumbuhan yang paling baik ditunjukkan oleh perlakuan pH. Baik, demikian adalah presentasi hasil tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata. Terima kasih atas perhatian dan juga kesempatan yang telah diberikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.